Halo pemirsa, selamat pagi. Selamat datang kembali di channel YouTube Fantis Fiesta. Pemirsa, kali ini kita akan bahas sesuatu yang tidak kalah seru dengan yang sebelum-sebelumnya. Di mana ini adalah sesuatu yang sangat penting bagi Anda untuk secara finansial di masa sekarang maupun di masa mendatang. Apakah itu? Tidak lain tidak bukan, itu adalah asuransi sakit kritis. Kata-kata asuransi mungkin sebagian dari pemirsa udah dengar, betul ya? Yang lalu kita pernah bahas yang namanya asuransi kesehatan. Sekarang ada asuransi sakit kritis. Di mana bedanya? Asuransi sakit kritis ini sangat penting loh pemirsa, karena bisa menjaga finansial Anda tetap stabil dikala terjadi resiko kehidupan yang tidak kita duga. Yuk sama-sama kita bahas di mana perbedaannya dengan yang namanya asuransi kesehatan. Apa itu asuransi sakit kritis? Jadi, asuransi sakit kritis itu memberikan perlindungan atau proteksi secara uang tunai yang diberikan secara lamsam atau diberikan secara sekaligus apabila terjadi yang namanya resiko sakit kritis. Nah, sakit kritis itu banyak sekali macamnya. Bisa jantung, tumor, stroke, gagal ginjal, atau kanker misalnya. Nah, asuransi sakit kritis memberikan perlindungan alias memberikan sejumlah uang tunai secara lamsam, secara sekaligus apabila terjadi yang namanya sakit kritis. Nah, kalau gitu uang yang diberikan secara lamsam ini dipakai untuk apa? Bisa dipakai untuk apa saja pemirsa. Bisa dipakai untuk misalnya untuk berobat ke luar negeri, bisa dipakai untuk misalnya melanjutkan kehidupan tanpa mengurangi income, bisa juga dipakai untuk apapun ya, karena ini asuransi sakit kritis berbeda dengan asuransi kesehatan. Nah, kalau gitu bedanya di mana? Kalau asuransi kesehatan itu berhubungan dengan yang namanya rumah sakit. Jadi apabila seseorang karena satu dan dua sebab masuk rumah sakit, harus dirawat di rumah sakit, seluruh biaya-biaya di rumah sakit itu akan di-cover oleh yang namanya asuransi kesehatan. Tapi pada saat orang tersebut tidak berpenghasilan karena harus bed rest di rumah sakit, tentunya membutuhkan yang namanya asuransi sakit kritis. Karena apabila seseorang misal karena demam berdarah, dia masuk rumah sakit and then dirawat di rumah sakit selama 1 minggu. Nah, seluruh biaya-biaya tersebut untuk pengobatan demam berdarah tentunya di-cover oleh perusahaan asuransi jika orang ini memiliki asuransi kesehatan. Tapi di contoh lain, misalnya orang ini terkena stroke atau jantung atau gagal ginjal atau kanker, di mana harus dirawat di rumah sakit berbulan-bulan. Lantas, bagaimana dengan income-nya? Bagaimana dengan pemasukannya? Tentunya bisa terganggu. Nah, biaya-biaya rumah tangga dan sebagainya, biaya sekolah itu kan tentu tidak bisa turun. Nah, itulah yang akan di-cover oleh asuransi sakit kritis. Karena asuransi sakit kritis ini memberikan sejumlah uang tunai sekaligus secara lamsam. Bisa dipakai untuk operasional, pendidikan anak, untuk berobat ke luar negeri, dan sebagainya. Nah, itulah perbedaannya asuransi kesehatan dan asuransi sakit kritis. Nah, pemirsa, kenapa hal ini menjadi sangat penting? Gimana nggak penting kalau setiap tahun angkanya terus meningkat. Bahkan di tahun 2023, angka orang yang terkena penyakit kritis itu meningkat dari 23 juta menjadi 29 juta orang, alias meningkat sebesar 28% di tahun 2023 saja. Di tahun 2024, dari data yang kami miliki, untuk klaim asuransi sakit kritis itu jumlahnya di atas 500 miliar per tahun dari sekian ribu jumlah klaim yang terjadi. Nah, pemirsa, asuransi sakit kritis ini sangat-sangat penting. Banyak sekali orang yang tidak paham karena apa? Wah, merasa saya udah punya asuransi, yaitu asuransi kesehatan. Kalau sampai dirawat di rumah sakit, oh no problem, ya. Semua biaya-biaya sudah di-cover oleh perusahaan asuransi. Itu adalah betul. Itu Anda betul, pemirsa. Tapi sekali lagi, bagaimana dengan biaya-biaya lain yang ditimbulkan selepas Anda keluar dari rumah sakit? Anda tidak bisa bekerja,
tidak bisa menghasilkan uang kembali, harus bed rest, pemasukan atau income menurun. Lantas bagaimana dengan operasional keluarga? Secara finansial akan mengalami yang namanya stres, ya. Itulah gunanya asuransi sakit kritis yang memberikan perlindungan dan proteksi, memberikan uang tunai secara sekaligus atau lamsam kepada orang yang terkena sakit kritis. Nah, ada satu survei yang sangat menarik. Survei ini dulu dikeluarkan oleh lembaga internasional, lembaga dunia. Survei itu bilang bahwa 9 dari 10 orang sebelum meninggal akan mengalami sakit kritis terlebih dahulu. Jadi kalau 9 dari 10 orang, artinya 90% orang sebelum meninggal akan mengalami sakit kritis terlebih dahulu. Dan yang mengejutkan, bukan hanya orang tua saja. Di zaman modern sekarang ini, orang yang bisa terkena sakit kritis, bahkan 35% itu adalah orang-orang yang usianya di bawah usia 40 tahun. Coba pemirsa bayangkan, usia di bawah 40 tahun itu adalah usia-usia produktif. Itu 35% dari keseluruhan total klaim sakit kritis yang terjadi di Indonesia. Nah, kalau kita beranggapan bahwa saya masih muda, terus nanti-nanti aja, jangan sampai Anda berpikiran seperti itu. Karena itu mungkin saja terlambat. Sakit kritis tidak hanya terjadi pada orang tua, tapi juga pada orang yang masih muda dan masih produktif. Nah, pemirsa, kalau gitu apa pengaruhnya untuk keamanan finansial keluarga? Jadi saya akan coba jelaskan secara sederhana. Coba pemirsa bayangkan, seseorang yang terkena penyakit kritis, dia harus dirawat di rumah sakit. Oke, biaya rumah sakit sekali lagi aman, karena sudah di-cover oleh perusahaan asuransi melalui asuransi kesehatan, jika orang tersebut memiliki asuransi kesehatan. Tapi, pada saat dirawat, orang ini tentu tidak bisa bekerja normal. Yang mungkin tadinya kerja 1 minggu, misalnya 6 hari kerja atau 5 hari kerja, mungkin sekarang apabila terkena sakit kritis, dia harus mengurangi jam kerjanya. Nah, selepas atau sepulang dari rumah sakit, orang ini belum tentu bisa bekerja. Apabila beliau ini tidak bisa bekerja normal, harus mengurangi jam kerjanya, income-nya juga bisa turun. Apalagi harus bed rest, harus terbaring di tempat tidur berbulan-bulan. Sudah pasti income akan merosot. Sedangkan yang namanya biaya hidup, setahu saya tidak bisa turun. Biaya hidup tiap tahun meningkat. Baik biaya sekolah, biaya operasional, sandang pangan, biaya apapun selalu meningkat. Bahkan kita punya pengeluaran, baik itu untuk kendaraan, untuk bensin, itu juga selalu meningkat setiap tahunnya. Jadi yang namanya asuransi sakit kritis sekali lagi bisa melindungi keuangan biar lebih sustain, biar lebih stabil, sehingga keluarga aman. Tidak perlu memikirkan pengeluaran-pengeluaran yang terjadi apabila income dari kepala keluarga merosot atau terganggu. Nah, pemirsa, selain itu, asuransi sakit kritis juga membantu penyembuhan bagi beliau yang terkena sakit kritis. Karena apa? Karena beban pikirannya sudah diambil oleh perusahaan asuransi, sudah dibayarkan secara lamsam, sehingga kepala keluarga atau orang yang terkena sakit kritis hanya fokus pada penyembuhannya saja dan bisa mempercepat proses penyembuhan. Coba pemirsa, kebayang nggak? Saya mau cerita nih. Jadi waktu itu ada seseorang yang saya kenal mengalami yang namanya sakit kritis. Pada saat dirawat di rumah sakit, tentunya semua perawatan, biaya-biaya semua di-cover oleh perusahaan asuransi. Itu aman, tidak keluar sepeser uang pun. Tapi pada saat beliau harus menjalani bed rest, ya, harus istirahat di rumah selama berbulan-bulan, beliau tidak bisa melanjutkan bisnis, tidak bisa beroperasional seperti biasa. Nah, lantas pekerjaan beliau tidak bisa digantikan oleh sang istri. Apabila tidak bisa digantikan oleh sang istri, otomatis income-nya pasti merosot. Kebetulan, ya, beliau memiliki asuransi sakit kritis. Dibayarkanlah asuransi sakit kritis ini sejumlah nilai tunai sebesar sekian ratus juta. Nah, proses penyembuhan beliau menjadi jauh lebih cepat karena beban pikirannya itu jadi lebih ringan.
ya. Jadi keuangan keluarga lebih bisa terjaga, ya, tidak mengalami stres. Uang dipakai sekian ratus juta itu untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari, untuk memenuhi gap atau kekurangan income yang terjadi, dan untuk membayar biaya-biaya yang terjadi di luar biaya rumah sakit. Saya pernah, pemirsa, dapat satu pertanyaan yang menurut saya ini pertanyaan jawabannya sulit. Tapi belakangan saya bisa tahu bahwa jawabannya itu sangat-sangat proper, ya. Apa pertanyaannya? Pernah saya dapat pertanyaan waktu itu begini, Pak, menurut Bapak lebih serem orang meninggal atau lebih serem orang terkena sakit kritis? Wih, kaget saya begitu dapat pertanyaan seperti itu. Tapi setelah saya telaah, jawabannya adalah lebih serem orang terkena sakit kritis. Kenapa? Karena apabila orang itu meninggal, selesai sudah. Semua permasalahan di dunia ini selesai. Tapi apabila seseorang terkena sakit kritis, masalah tetap ada, malah tambah besar. Kenapa? Kalau orang meninggal, udah nggak ada lagi biaya-biaya yang ditimbulkan oleh orang tersebut. Tapi apabila seseorang mengalami sakit kritis, biaya berobat, semua biaya-biaya yang timbul itu akan makin membesar, makin membengkak. Makanya zaman sekarang orang pasti lebih takut apabila terkena sakit kritis apabila meninggal. Nah, sekali lagi, asuransi sakit kritis harus kita pikirkan secara matang. Ini bukan sekedar opsi belaka, bukan, tapi adalah sesuatu yang harus kita pikirkan dan persiapkan supaya secara finansial keuangan kita tetap stabil untuk saat ini dan mendatang. Ingat pemirsa, sakit kritis lebih menyeramkan daripada meninggal. Oke, pemirsa, sejauh ini Anda sudah paham dua jenis asuransi, yaitu yang pertama asuransi kesehatan, yang kedua adalah asuransi sakit kritis. Dari dua jenis asuransi ini, mana yang lebih penting? Menurut kami, dua-duanya penting. Kenapa? Yang satu akan berhubungan dengan rumah sakit, yang satu menjaga keuangan tetap bisa stabil, ya. Jadi jangan bilang bahwa oh yang ini asuransi kesehatan penting, asuransi sakit kritis nggak penting. Bukan, dua-duanya sangat penting, ya. Saya ingat satu lagi, saya punya kenalan baru-baru ini dia terkena jantung dan sampai klaim di luar negeri, ya. Nah, pada saat klaim di luar negeri, semua biaya-biayanya, rumah sakitnya dan sebagainya itu di-cover oleh asuransi kesehatan. Tapi pada saat beliau ke luar negeri, beliau nggak berani pergi sendiri. Beliau pergi ditemani oleh istri dan anaknya, ya. Jadi biaya akomodasi itu bisa di-cover dari asuransi sakit kritis. Karena asuransi sakit kritis memberikan uang tunai secara sekaligus atau lamsam. Yang pertama, untuk pendampingnya bisa menggunakan asuransi sakit kritis. Yang kedua, untuk penginapan, untuk biaya berobat selama di luar negeri dan sebagainya, ya, itu juga bisa pakai asuransi sakit kritis. Nah, sepulang dari luar negeri, pada saat kembali ke Indonesia, beliau belum bisa bekerja, ya. Jadi beliau menggunakan uang dari sakit kritis ini, uang tunai yang beliau terima, ya, beliau gunakan untuk bertahan hidup, ya. Nah, itulah sekali lagi pentingnya memiliki yang namanya asuransi sakit kritis. Pemirsa, sekarang kita masuk ke beberapa contoh klaim untuk sakit kritis. Jadi, seperti yang tadi saya juga sudah pernah katakan, yang namanya sakit kritis tidak hanya terjadi pada orang yang usianya tua. Orang yang 60 tahun, 65 tahun baru terjadi sakit kritis, tidak. Itu mungkin dahulu kala. Saat ini, orang muda pun bisa terkena sakit kritis. Bahkan dari survei yang saya pernah baca, 35% orang yang terkena sakit kritis itu berasal dari yang usianya di bawah 40 tahun. Di bawah 40 tahun, usia yang masih sangat produktif, malah terkena yang namanya sakit kritis. Dan survei lain mengatakan jumlah klaim sakit kritis itu jumlahnya per tahun bisa di atas 500 miliar, ya.
Nah, data ini jumlahnya sangat besar. Karena apa? Karena terjadi lebih dari ribuan kasus, ya. Hampir 3.000 kasus sakit kritis yang terjadi antara tahun 2023 dan 2024, ya. Jadi jumlah kasusnya banyak, hampir 3.000 kasus, dan jumlah uang yang dibayarkan pun juga lebih dari 500 miliar per tahun. Jumlah yang sangat besar, pemirsa, ya. Jadi itu yang bisa saya katakan bahwa yang namanya sakit kritis ini bukannya main-main loh. Sakit kritis ini adalah merupakan sesuatu yang memang harus dipikirkan dan dipersiapkan oleh semua keluarga. Karena apabila ini terjadi, ya, bukan hanya keuangannya saja yang akan bermasalah, tapi akan menyangkut semua aspek-aspek kehidupan akan bermasalah. Pemirsa, kalau pemirsa menganggap bahwa asuransi sakit kritis ini hanya sebagai opsi tambahan, yuk kita sama-sama renungkan kembali. Karena asuransi sakit kritis bisa menjaga stabilitas keuangan finansial keluarga Anda, baik sekarang maupun di masa depan. Oke, pemirsa, bagi pemirsa yang ingin ngobrol lebih jauh, ingin ngobrol lebih dalam tentang keuangan pribadi Anda, bisa hubungi kami di www.fantisprosperindo.co.id. Karena Fantis adalah solusi finansial Anda. Selamat pagi!